oke, sip, sip. Oh iya, Oke, shalom Kak. shalom. Puji Tuhan ya, kita bisa bertemu walaupun secara virtual. Kita Kenalannya terjumpa di mungkin, mana itu? Di acara apa itu? kenapa Kak? Kita pertama kali jumpa di acara apa kemarin? Di, kalau nggak salah acara KKR deh. Di KKR, di alun-alun Tengku Putri Batam tuh. Ya kan? Itu pertama kita jumpa dan kayaknya nggak pernah jumpa lagi setelah itu. Iya betul-betul. Padahal dekat sebenarnya kan sekota Batam itu sebenarnya nggak luas loh. Berapa tahun lalu itu? Tahun 2019 kalau nggak salah ya. 2019 ya betul. Sekarang udah akhir 2021, mau jalan ke 2022. Tapi ya senang juga sih bisa ngobrol-ngobrol sama kakak nih. Nah, saling sharing Aku kan? juga bingung kenapa kita masih bisa, eh, ya karena juga nggak putus komunikasi sih. Iya Kamunya betul-betul. orangnya terus cari-cari kakak, meskipun kadang kakaknya juga hilang-hilang timbul. Oke kak, sebelum kita mulai bincang-bincang kita nih atau mulai sharing kita nih, saya bawa dalam doa dulu ya kak ya. Oke. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kini kami ingin sharing firman-Mu, menceritakan kebaikan-Mu, biarlah hikmat Tuhan turun atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke Kak, ini kesibukannya sekarang ini ngapain aja nih Kak? Kakak kan baru lulus, baru wisuda. Wow, Jadi selamat. eh, kakak juga masih stay di kampus kakak kemarin. Iya, iya, iya. Kebetulan masih diminta di sini sementara dan paling kegiatan ngajar bimbel, terus Hmm, ikutin kegiatan mahasiswa di sini, kayak gitu. iya, iya. Tapi udah mau semester akhir, udah tinggal ngurus skripsi ya Kak? Atau skripsinya udah selesai atau gimana? Udah wisuda loh, Dek. Oh, udah sudah. Kamu nggak lihat di profil WA kakak tadi? Kurang kuperhatikan sih Kak. Wow, congratulations. Itulah, habisnya kamu kontaknya hilang-hilang timbul, makanya tahu updatein hidup orang. Iya, 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 iya. Waktu. Berapa berapa tahun tuh Kak? 4 tahun ya? Iya, kamu 4 tahun kemarin perjuangannya. sekolah misi kan itu yang di bawah naungan siapa ya? Bapak siapa itu bapak yang dekat juga sama Baji Buah? Siapa bapak pimpinan kalian dulu? Oh, Pak Johannes Tarigan. Iya, kamu udah Iya. lulus dari situ. Saya udah selesai training situ. Saya diutus bermisi ke Jakarta ini Kak. Dan Loh, kamu posisi sekarang di masih di Jakarta? Jakarta sekarang. Iya, masih di Jakarta sekarang. Oh, terakhir kita chat kayaknya waktu saya di Tanjung Pinang kayaknya kan, waktu saya PPL. Tanjung Dan itu Pinang, iya, iya, betul-betul. aku masih lihat story-story kamu beberapa. Habis itu udah gak ada lagi. Karena kemarin handphone sempat hilang. Jadi nomor-nomor pun hilang semua Kak. Hmm, beruntung Oke lah kita Kak. masih bertemu di sosmed. Oke. Iya sih betul-betul. Tapi sekarang Kakak ini masih di Batam, di STT Lintas Budaya sekarang. Masih deh, masih. Wow. Oke Kak, ini aku mungkin agak kembali bertanya, kenapa sih atau kenapa Kakak memilih STT dibandingkan jurusan-jurusan lainnya gitu? Kan sebuah pertanyaan dulu Kak. Ya, betul. Kenapa memilih STT? Nah, Pertama sebenarnya bukan karena niatnya mau jadi hamba Tuhan atau karena pengen jadi hmm, guru. ya, Awalnya itu jauh lah. Ini sebenarnya permintaan bapak kakak, almarhum bapak sebelum dia meninggal dulu. Dia pengen sekali kakak itu kuliah di sini. Kuliah pertama karena di sini ada saudara. Terus iya. eh, kedua sih karena kebetulan di sini beasiswa ekonomi Wah, lumayan iya. mendukung. Tahu lah, ngerti lah kan. Sebenarnya Ya, kakak itu keterima sempat di Universitas Riau jalur hmm, SNMPTN, tapi iya, iya. karena
tahulah bapak kakak dulu itu orangnya tidak bisa membiarkan anaknya tinggal sendirian di kota. Jadi dan berbagai macam eh, penyebab yang lainnya kakak nggak dikasih izin kuliah di Universitas Riau itu. Terus karena ada di sini keponakannya yang kebetulan juga staf dosen di sini, dia bilang sarankan kuliah di sini aja. Awalnya ya memang karena bukan nggak ada niat sama sekali jadi hamba Tuhan, nggak ada. Bukan Iya, cita-cita kecil lah, bukan cita-cita dari kecil. iya betul betul. Padahal di situ udah ada dua pilihan sebenarnya ya. Udah mau di Universitas Kepri itu kan, sama Iya, Riau, Universitas yang Riau. ini lagi. Oh ternyata sebenarnya bukan karena kebetulan, tetapi memang karena Tuhan tangkap ya kak ya. Memang sudah Tuhan tujukan, sudah Tuhan arahkan ke sini mungkin. Betul, betul, Memang luar betul. biasa ya. Jadi sekarang kakak itu gimana? Udah puas yang sekarang kakak jalani atau sudah wah memang benar saya di sini tujuan kakak gimana? Sekarang konsep kakak. Udah puas maksudnya apa deh? Ibaratnya ternyata aku pas di wadah yang benar gitu loh. Mungkin kalau Oke. uh, atau ada rasa penyesalan atau gimana sih atau Betul yang kamu bilang tadi. Makin kesini kakak makin merasa kalau kakak dia tangkap Tuhan. Karena saya sering juga saksikan di ibadah-ibadah kami di sini kan. Dulu itu ya. saya dulu nggak kenal Tuhan sama sekali. Ibadah cuman Hmm. hanya minta bukti ibadah, tanda tangan. Kalau di kita belajar agama kan setiap minggu di SMA diminta bukti tanda ibadah. Jadi ke gerejanya untuk itu minta tanda tangan gembala. Lain pada hari-hari nggak ada niat. Terus kawan-kawan sahabat-sahabat kakak itu dulu kebanyakan non Muslim. Jadi Hmm. sempet kakak itu lebih condong ingin mendalami agama seberang daripada agama sendiri. Iya ya. Ya Wow. kalau contohnya mungkin Tuhan Ceritanya nggak ini kirim luar kakak ke biasa nih. sini, mungkin ke depan kalau dulu kakak lebih milih ke masuk kampus di Riau itu di Pekanbaru itu, mungkin kakak udah murtad kali-kali kayaknya Wah. sih. Iya kemungkinan besar jujur karena Hmm. karena lingkunganku dulu mendukung banget karena sahabat-sahabatnya non muslim semua. Terus em, aku tuh lebih suka karena di wilayah lingkungan gereja aku saat itu aku betul-betul tidak melihat sosok orang-orang, atau mungkin karena juga dulu nggak ada niat belajar kan, aku nggak bisa melihat sosok orang dimana dia bisa wah ini gambaran Kristus nih gitu. Jadi disinilah sejak masuk STT baru tahu ternyata Kristen itu gini loh, orang yang udah kenal Tuhan itu begini loh hidupnya, betul-betul Iya. ya luar biasa, bisa kenal berbagai jenis orang yang betul-betul bagaimana mereka mencintai Tuhan. Wow. Luar biasa ya. Jadi Iya. masih setengah cerita aja masih belum setengah sih tapi udah wow udah sangat berkati banget karena di sini memang Tuhan tangkap gitu loh dari cerita kakak tadi bahwa hampir mau seberang tapi ketika kita tahu kebenaran itu ya kebenaran itu memerdekakan kita ya kan kak. Betul. Oke jadi sekarang udah jelas nih berarti karena Tuhan tangkap karena memang udah Tuhan pilih itu tapi sekarang ketika kakak mengikuti STT ini secara puas lah istilahnya menjadi tahu kebenaran. Ya, Nah, dan oh, jadi oke. jatuh cinta sama Tuhan juga. Iya, ya. Oke, ini boleh nih Kak nanya sedikit nih. Pernah nggak sih Kak dalam kehidupan Kakak setelah menjalani kuliah atau STT ini ada memiliki masalah masalah yang dimana Tuhan itu benar-benar bekerja Kakak rasakan gitu loh. Ketika masalah itu ada justru Kakak merasakan Tuhan itu benar-benar amazing gitu. Tuhan itu benar-benar nyata turun tangan. Masalah yang dimana saya merasa Tuhan bekerja gitu ya. Nah, ya, di pas kakak mungkin mengalami ibaratnya lembah kekelaman lah gitu kan. Tapi justru karena ada masalah problem itu, kakak bisa melihat kemuliaan Tuhan tuh. Ada nggak ceritanya gitu? Boleh berbagi Lembah sedikit nggak? kekelaman. Istilahnya kan problem kehidupan kita ini kan Iya, ya iya, iya. berbagai-bagai Betul. jenis gitu loh. Banyak lah, pasti banyak. 4 tahun
seumur hidup kita kan pasti ada terus masalah, ada terus tantangan. Bahkan juga Iya. selama 4 tahun di STT, masalah juga pasti banyak, pasti ada. Terkhususnya sih waktu em, semester 4 menjelang semester 5, di sini kan ada program namanya mission trip. Jadi program mission trip ini kami tuh diberi 1,5 bulan untuk pelayanan di luar daerah. Hmm. H-2 sebelum kami berangkat ke Surabaya saat itu, bapak kakak meninggal dong. H-2 loh, aku Wow. udah packing barang, kami semua satu tim, kami tim itu ada sekitar 6 orang atau 7 orang, lupa. Kami tuh udah mempersiapkan dari berbulan-bulan sebelumnya untuk persiapan menuju mission trip itu ke Jawa Timur kan. Terus seminggu sebelum kami berangkat, kakak udah mulai was-was nih karena dengar bapak sakit kan. Iya. H-2 bapak kakak meninggal. Jujur sih nggak bisa lagi lanjutin pelayanan ini, nggak bisa, salah semangat untuk melakukan misi pelayanan itu. Halo. Iya, ya. Oke. Oke. Tadi agak Halo, sedikit masih macet, dengar Kak. kan, Dek? Oke. Tadi agak macet, Kak. Iya, jadi sempat patah juga apa semangat pelayanan waktu itu, di saat itu. Cuman satu malam kan kakak dihubungi itu jam 2 pagi, dikasih tahu, dikabari kalau bapak kakak meninggal. Besoknya langsung dipesan tiket. Satu malam sebelum berangkat pulang ke Pekanbaru sempat mikir kan, apakah masih mau lanjutkan pelayanan itu ke Pekanbaru kan? Nih ke Pekanbaru, sorry, ke Jawa Timur. Iya. Tapi Surabaya. memang sedih banget, perasaan kalau namanya orang tua meninggal, siapa yang nggak sedih kan. Hanya Iya, betul. saya berpikir begini, kalau saya bertahan dengan kepedihan, bertahan dengan kesedihan, mau jungkir balik pun bapak nggak akan hidup lagi gitu kan. Iya, ya, betul, Oke, betul. saya harus pulang ke Pekanbaru untuk ikut pemakaman, tapi saya beriman sama Tuhan. Tuhan, saya mau tetap melanjutkan misi pelayanan ini yang sudah kami imani dari berbulan-bulan selanjutnya, dari bulan-bulan sebelumnya. Terus nggak lama keberangkatan menuju Pekanbaru, 3 hari di sana, puji Tuhan, keluarga izinkan kakak untuk langsung berangkat ke Jawa Timur saat itu dengan semuanya Tuhan cukupkan, dana-dana dengan persiapan segala macam, semuanya Tuhan cukupkan atas dasar bantuan tim juga. Tim kan ada dari sini udah berangkat duluan. Terus setelah pemakaman bapak itu 3 hari setelah itu baru kakak nyusul mereka ke Jawa Timur. Itu emas banget sih, maksudnya sempat kayak terbersit, kayaknya nggak bisa lagi lanjutkan pelayanan ini karena pertama patah hati sekali gitu. Tapi Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kesadaran kalau eh, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Segala apapun di dunia ini kan punya kepunyaan Tuhan. Jadi nggak boleh berlarut-larut dalam kesedihan gitu. Sekalipun lah saya sedih banget saat itu karena bapak juga orang tua satu-satunya. Mama udah ninggalin kakak dari kecil kan. Dari Oh. sebelum 2 tahun. Iya, dari kecil mama udah nggak ada, jadi bapak tinggal. Jadi sempat patah hati lah saat itu kan. Hanya satu malam itu Tuhan beri kekuatan bahwa saya harus tetap melanjutkan misi pelayanan itu, dan puji Tuhan 5 hari setelah bapak meninggal bisa langsung menuju ke Jawa Timur untuk melanjutkan misi. Wow. Gitu. Luar biasa. Reaksinya sangat dahsyat. Di mana di waktu kita masih merasa udah kayak ikut pelayanan, istilah udah ikut Tuhan istilah, tapi malah di situ Tuhan izinkan kita diuji gitu loh dengan meninggalnya seorang ayah. Bahkan itu bukan secara manusia, itu bukan hal yang mudah gitu. Apalagi Betul. seorang bilang orang tua tunggal kan, Betul. seorang ayah sendiri. Mungkin Iya. apalagi yang kakak bilang tadi kan, orang ibu sudah waktu kakak kecil udah pergi kan, otomatis rasa itu pasti udah kebanyakan ke bapak. Ketika kita itu juga merasakan bapak hilang juga. Mungkin kalau kita
secara manusia bisa merasa kecewa, mungkin kecewa sama Tuhan, tetapi ya itulah kita berpikir lagi bahwa dari Tuhan kan kembali kepada Tuhan. Wow, betul. luar biasa sekali. Jadi sangat memotivasi dan sangat memberkati sekali. Karena di luar sana pun kan banyak orang berpikir ketika mereka mengalami masalah tuh mereka justru lari bukan datang ke Tuhan, justru mereka menjauh gitu loh. Betul kan Kak? Itu yang kakak Karena bilang mereka tadi, merasa karena kecewa. iya, Tapi Tuhan puji yang Tuhan, ngasih kekuatan itu. ya Karena kita, betul. Tuhan yang kasih kesadaran bahwa hati kita ini kan kepunyaan Tuhan tuh. Ya Jadi betul. dia yang kalau kita berserah sama Tuhan, dia juga yang memberikan Iya. sukacita itu kembali gitu kan. Amin. Itulah deh. Ya. Memang betul sih. Kenapa? Tuhan yang menciptakan, jadi Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dia yang istilahnya, dia yang menyeting, dia yang, ya dialah turut bekerja istilahnya. Jadi kita ini mau apa sebenarnya? Jadi sehingga nggak ada lagi yang mau kita sombongkan dalam kehidupan kita ini loh. Karena Tuhan sendiri memberi kemampuan kepada kita kan. Betul. Wow, luar biasa. Oke, jadi ini lagi pertanyaan yang berikutnya. Ini bagi kakak siapa sih atau sosok Yesus itu menurut kakak Yesus atau Tuhan itu bagaimana sih kak menurut kakak sendiri pribadi sosok Yesus atau Tuhan itu seperti apa sih menurut kakak? Apakah seperti kan orang banyak nih seperti sahabat, seperti my father gitu, seperti ya orang-orang yang tempat paling curhatan utama lah. Ada juga orang berpikir bahwa Tuhan itu pemarah, jadi sehingga mereka takut ke Tuhan itu karena marah gitu, bukan karena cintanya gitu. Jadi menurut kakak ini sosok Tuhan itu bagaimana sih? Kurang lebih sama sih deh, sebenarnya sama kayak yang kamu baru bilang. Kalau kakak pribadi, eh, Tuhan itu seperti sosok yang penuh dengan kasih. Kayak apapun kita, kurang-kurangnya kita, bodoh-bodohnya kita, munafik-munafiknya kita, jelek-jeleknya kita, Tuhan tahu, dan tapi dia tetap sayang gitu sama kita. Dia seperti Iya, yang iya. kamu bilang tadi, seperti bapak, seperti sahabat, seperti teman. Dia bisa datang dari berbagai versi dalam hidup kita, dan itu mencukupkan kebutuhan kita akan segala hal di dunia ini gitu kan. Di saat dunia tidak bisa, di saat dunia mengecewakan kita kan, tapi tetap kita ada satu pribadi yang nggak pernah lepas dari kita, yaitu Tuhan. Tuhan itu sendiri. Kalau pengalaman kakak sih mengenal Tuhan itu kayak kita dibawa setiap hari untuk semakin jatuh cinta sama dia gitu. Kejatuh cintaan kita membuat kita otomatis ingin terus melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Kayak kita semakin Ya. takut untuk menyakiti hatinya. Karena kita tahu nih, ini orang ini gimana ya? Kalau contohnya kamu nih pacaran nih kan. Ini beda konteks sebenarnya. Kamu tahu pacarmu itu tulus banget, baik banget, sayang banget sama kamu. Kamu pun nggak tega gitu kan ngelakuin hal-hal yang membuat dia kecewa, buat dia sedih. Gitu juga sama orang tua. Kayak mana kita buat orang tua kita itu bahagia, kayak mana kita buat keluarga kita itu bangga sama kita. Dan gitu juga menurut kakak, kalau kita mengenal Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, semakin ada feel yang membuat kita selalu mencoba yang terbaik, jadi apa yang kita bisa, mencoba jadi versi yang terbaik yang Tuhan mau, sebagaimana apa adanya kita gitu. Jadi menurut kakak mengenal Tuhan itu super duper indah dan bersyukur sangat bersyukur. Yes, right. Betul sekali. Artinya Tuhan itu everything ya kak ya, segalanya gitu loh. Jadi Iya, kapanpun kita butuh dia. Jadi mau dia jadi apa dalam hidup kita itu suka-suka kita sebenarnya. Seperti mau dia jadi perisai kita, mau kita jadi sahabat, mau dia jadi sukacita kita, mau dia sumber kekayaan kita. Kalau kita lihat Raja Daud kan di Mazmur itu suka-sukanya nyebut nama Tuhan itu. Engkaulah iya, kota bentengku katanya.
engkaulah kubu pertahananku gitu. Engkau juga perisaiku, engkau kekuatanku, engkau sukacitaku. Ya, artinya jadi sosok Tuhan itu nggak terbatas gitu loh. Tapi kan banyak Itulah, orang yang ini kadang mengikuti. kan kita manusia ini nggak tahu diri gitu kan. Maksudnya kakak kadang juga kayak gitu. Kita udah tahu itu kan, tapi kadang masih aja mengecewakan Tuhan. Ada aja tingkah kita yang sengaja Hmm, mungkin kita lakukan hanya untuk kepuasan kita pribadi, tapi kita tidak tahu ada pribadi juga yang sedih dengan apa yang kita lakukan iya. itu. Kadang kakak membiarkan itu juga kan, makanya setiap hari tuh berdoa bagaimana setiap hari jadi versi yang Tuhan mau. Luar biasa ya kayak. Tapi itulah Tuhan itu memang kapan saja kita itu dia tetap welcome sama kita loh. Sekarang walaupun kita sudah kadang melenceng ke sana sini, tapi dia tetap welcome kepada kita. Iya, Itulah menurut saya sosok Tuhan Tuhan kita yang kita percaya ini dahsyat banget. iya, Berbeda mungkin kalau orang-orang berpikir bahwa Tuhan itu pemarah kan, dikit-dikit langsung marah. Tapi ternyata Tuhan kita itu adalah kasih gitu loh. iya, Dia karena dia dulu mengasihi kita baru kita mengasihi gitu loh. Kalau cuman kita kasih, kita berusaha supaya mengasihi Tuhan dulu tanpa kasih Tuhan gitu maksud saya, Kak. Kita akan sombong. Kita akan ukur. betul, Kita akan ukur kemampuan atau seberapa banyak cinta kita ke Tuhan gitu. Mungkin kita berpikir kita udah pelayanan, mungkin kita lebih dekat sama Tuhan. Ternyata belum tentu kan? Mungkin kalau kita sudah memberi persembahan, kita lebih dekat sama Tuhan. Tapi ternyata tidak. Hanya kasih Tuhan itu, kasih itu sebenarnya yang lebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita lihat seperti Petrus, walau dia sudah menyangkal Yesus, tapi Yesus mengasihi dia. Tapi Petrus di situ kan sadar kan kak, dia tetap aja dibandingkan kalau sama Yudas, dia sekali dia langsung bunuh diri. Artinya kita memang istilahnya dibilang itu nakal, nakal gitu loh. Tapi ya itulah tetap aja percaya kita Tuhan, tetap bersuruh pada Tuhan. Wow luar biasa nih. Oke jadi ini pertanyaan lagi. Jadi impian kakak ke depannya itu gimana sih kak? Atau dream, what is your dream? Atau impian kakak ke depannya itu gimana sih? Bukan Mazel. bukan hanya sekedar cita-cita maksudnya enggak, bukan hanya sekedar cita-cita tapi memiliki tujuan yang misalnya saya ingin merubah merubah hidup saya dengan cara jadi berkat semua orang gitu contohnya. Dan juga kan yang membuat wah karena dari latar belakang misalnya kan dari background kita latar belakang misalnya anak-anak yang kena narkoba atau dosa-dosa lainnya misalnya tapi ingin menjangkau gitu tadi tapi impian seorang kakak Lilis ini gimana sih ke depannya gitu. Impiannya pasti kakak juga mau pingin apa ya, kalau kakak pingin menjadi guru gembala karena ada juga kerinduan, ada juga keinginan kakak itu pingin menjadi seorang pengkhotbah, pembicara gitu kan, karena Amin amin. terus terang kakak itu suka banget gitu, terberkati kalau melihat pengkhotbah-pengkhotbah yang kita sering lihat di apa di sosial media, di YouTube gimana. Dan akhirnya kalau mereka bisa memberkati melalui sekedar berbicara, melalui kesaksian mereka, hidup mereka, kenapa kita juga nggak bisa gitu kan. Tinggal sekarang kita beriman, dengan kalau kakak pribadi beriman, tinggal beriman, semoga ada pada saatnya nanti Tuhan memberi kakak peluang untuk dapat menjadi berkat melalui kesaksian hidup kakak kepada banyak orang gitu. Intinya sih lebih ke selamur hidup ingin terus melayani Tuhan lah dek, Iya aminnya iya begitu. betul. Yes. Nanti kalau Tuhan izinkan kakak mendapatkan menikah dengan pasangan kakak, ya maunya kami merintas gereja bersama dan Ya. bisa menggembalakan bersama-sama seperti itu. Wow. Itu my Doakan lah dream yang dek. sangat dahsyat gitu loh. Kamu sendiri apa dream kamu? Kayaknya aku dengan kamu buka YouTube ini aja aku udah lihat dream kamu bagaimana.
kamu juga mau terus latih diri kamu kan untuk Yes, yes. Nah, gak jadi apa-apa deh, oke nih. aku sangat support loh kamu pertahankan ini, kamu terus gali banyak orang untuk berbagi kesaksian bersama kamu. Kamu nggak pernah tahu kapan nanti yang kamu kirim ini bisa jadi betul-betul menjadi berkat sama orang lain. Bisa Iya. banyak orang yang dengar, maksudnya pertahankan konsisten gitu kan. Kakak support 100%. Oke, thank you Kak. Oke nih Kak, biar biar imbang nih, biar imbang kan, biar gak cuma aku aja yang nanya nih. Nanti kan orang berpikir kan, atau kakak mungkin sendiri mikir dia nanya aku nggak kenal dia siapa sebenarnya kan. Oke Kak, boleh Kakak nanya deh. Oke, kakak mau nanya sekarang kesibukanmu apa? Karena kita udah lama nggak kontek-kontekan sebenarnya kan. Ya ya, oke oke. Di daerah Sekarang mana? Sekarang kegiatannya apa? Dulu karena terakhir kakak dengar kamu pengen bermisi di daerah mana itu ya waktu kita jumpa itu. Kamu pengen bermisi di suatu daerah. Nggak tahu kalau sudah terrealisasi itu misinya. oke. Ini pertama kita ketemu kan di Batam nih Kak. Di Batam ya mungkin kan secara kebetulan ya. Ketemu teman-teman saya juga ada, teman-teman saya sekarang itu udah di Wakatobi, daerah Sulawesi sana. Wah, itu Ya, kalau kakak kenal pengen banget juga yang ke sana. teman aku kemarin itu, Yang bareng kamu waktu itu. iya yang bareng aku tuh. Jujur deh aku lupa wajahnya loh, karena kan yang kemarin minta kontak kakak cuma kamu. Oh, Iya, padahal kakak lupa dia wajahnya. dia marga Baiha Kak, Baiha. Nggak ingat sama sekali, karena dia nggak pernah kontak kakak kayaknya. Iya ya. Oke, di situ Kakak kan juga nggak kita pernah kontak. bertemu. Di situ saya masih menjalankan termasuk masa training, masih training misi kan. Ya istilahnya masih diproses lah, masih digembleng lah istilahnya di situ Kak. Nah, setelah selesai training, mulai nih awalnya itu dicantumkan mau ke Lombok, Lombok, Lombok. Tapi ada juga masih itu kan belum jelas. Ada yang bilang mau ke Aceh dulu, tapi katanya doakan aja dulu. Nah, tiba-tiba ada info nih, info Jakarta apa misi di Jakarta dibuka. Jadi dikirimlah 3 orang, tapi masih namanya masih masih garis hitam gitu loh Kak. Namanya masih Oh, dipilih kan. Nah, itu dipanggil lah 3 orang ini kami satu-satu satu kan panggil si ini panggil 3 orang cowok-cowok gitu kan dipanggil ternyata terseleksi lagi seleksi jadinya cewek satu cowok dua gitu sampailah ke Jakarta ini pas musim banjir COVID ini udah ada tapi masih di Wuhan kemarin ceritanya itu oh, ya pas berarti di situ bulan 3 tahun 2020 lah. ya 2000 bulan bulan dua kan akhir Iya, bulan bulan 2. 2. Itu masih bulan 3 udah masuk Indonesia kali ya? Iya. Nah, di situ masuklah si pendidikan. Itu dulu pas musim banjir, lampu listrik mati, jadi bingung. Tujuan ini kemana ini? Mau kontak orang kan sinyalnya nggak ada, banjir. Di perlahan waktu. Ya puji Tuhan kan dipertemukan sama kebetulan sih memang kita ini kenal gitu. Kenal lalu diarahkan abang senior kita juga alumni bawah dulu. Hmm. 5 nampaknya. Tapi diarahkan, dia tahu tempat ini kan, puji Tuhan kan, padahal musim banjir. Jalan-jalan kan banyak ditutup, jadi harus ke sana namanya kota Jakarta kan kalau udah jalan ini nggak bisa, muternya jauh gitu loh. Sampai situ beberapa tahun, kemudian 1 tahun itu COVID kan pandemi apalagi di Jakarta ini sampai zona merah, kan udah zona hitam kata orang gitu. Banyak orang yang sampai kehilangan yang mereka cintai gitu loh. Akhirnya waktu di bulan 3 itu kita udah mulai berjalan pelayanannya di waktu waktu belum parah-parahnya kan mulai jalan kita sel gereja pun lancar di situ tapi setelah itu tutup semua tiba-tiba jadi nggak bergerak lagi lah istilahnya kan itu nggak bisa bergerak apa lagi kita hanya di rumah aja dulu stay at home kan di situ
Ya puji Tuhan juga tuh, walaupun kita keluar, walaupun kita stay at home kan, tapi kita tetap berinteraksi juga, setidaknya ke pasar atau kemana-mana kan, puji Tuhan juga kan, Tuhan lindungi. Padahal orang-orang di sekitar kita udah ada yang kena gitu loh. Woi, Bahkan bahkan di di bulan bulan pertengahan ini, kan Jakarta bulan dulu pertengahan yang ini, pusatnya kan. Jakarta pusatnya dulu. iya Jakarta pusatnya, saya di Jakarta pusatnya, Puji Tuhan kamu masih hidup berarti. itulah makanya anugerah Tuhan banget nih kak. Di Jakarta pusatnya. Lalu Iya. di bulan 6, iya bulan bulan 7 lah, bulan 7 teman serumah saya ada yang kena gitu loh. Kena, dia kan sambil kerja gitu. Dia kerja, kena. Jadi padahal saya yang ngantarnya ke rumah sakit gitu. Saya antar ke rumah sakit, awalnya kan dia demam-demam gitu. Demam, lalu memang mungkin demam biasa kan. Mungkin, tapi di ruangannya dia tempatkan sendiri. Antar obatnya, nasinya, itu saya antarlah ke rumah sakit kan. Udah swab dia kan, ternyata dia positif. Ya, udahlah positif, isolasi isolasi lah dari situ. Oke ya, oke lah, biarlah Tuhan yang jaga, pikirku kan. Saya bawa mobil tuh, wah dia di apa di samping, ya udahlah. Saya antar ke itu, puji Tuhannya saya nggak kenapa-kenapa gitu loh. Nggak demam, nggak ngerasa, memang pertolongan Tuhan itu memang luar biasa dalam hidup saya. Jadi di Jakarta ini sekarang puji Tuhan sudah mulai makin surut, sudah mulai makin reda kan. Tapi pelayanan pun perlahan-lahan udah mulai jalan, gereja udah mulai buka gitu loh. Jadi pelayanan kita, tapi kita masih belum berani untuk, bukan belum berani, tapi istilahnya untuk berinteraksi ke rumah-rumah itu kan orang itu masih kurang welcome gitu. Karena kan masih belum hujan, jadi kita pun tahu kita kurang welcome. Jadi kita hanya buat dari zoom gitu aja kak, buat zoom. Kadang ada kalau ada waktu ketemu gitu, ketemu tapi ya tetap aja mengikuti protokol kesehatan gitu kan. Ya, sampai sekarang ini ya puji Tuhan di Jakarta ini pengalaman dan ilmu-ilmu itu banyak juga yang kita dapat, meskipun rasanya nggak enak gitu bagi kehidupan kita kan, tapi nggak enak, tapi ya puji Tuhan jadi jadi pelajaran yang banyak dalam itu, dari pengalaman hidup kita yang banyak gitu. Jadi masih kegiatan kami sekarang ini kadang masih lewat Zoom online gitu, ditempatkan di bisnis teman-teman saya. Kemarin sebelum awal-awalnya itu kan, sebelum pandemi itu buka usaha pun gulung tikar. Kemarin aku sama temanku kan buka itu jus buah kan, jus buah, tapi karena tiba-tiba mahasiswa kan tutup yang di sebelah, tutup jadi sepi, buahnya busuk, ya kami makannya aja daripada busuk. Karena di situ sambil jualan kopi-kopi gitu, kayak gimana, kayak tempat-tempat santai aja gitu ya. Itu karena pandemi itu kan sepi semua kan, ya udahlah mungkin belum waktunya ini, mungkin kata temanku gitu. Jadi masih seperti itu ya. Ini kita berdoa aja kepada Tuhan supaya makin normal kan, jadi kita pun masih bisa beraktivitas gitu. Nah, oke kak. Luar biasa sih perjalanan kamu. Berarti sekarang kamu Sebenarnya stay-nya masih di panjang sih kak, kalau kakak masih Jakarta mana nyambung-nyambung. dulu? Jakarta mana dulu? Kenapa kak? Kamu sekarang stay-nya di Jakarta mana? Jakarta Pusat kak. Di rumah siapa? Ini rumah Pak Johannes tadi kan itu, tapi rumahnya kayak sambil gereja, kayak istilahnya kayak dom itu, apa, pastori gitu kan. Oh, salam lah Di sama Pak Johannes. Pak Johannes udah jarang-jarang juga ke sini kan. Ini Dia di mana ini emang? dia lagi, sekarang dia lagi di Amerika. Wah, ngapain Iya, dia di jadi kalau sana? lagi kena pandemi ini kemarin jarang juga ke sini. Dia gereja apa sih, Pak Johannes? GKKI kan, Gereja Kristen Kudus Indonesia. Gereja Kristen Kudus Indonesia. Kudus Indonesia. Dia khotbah bagus banget tuh waktu kemarin Natal di sini sama kami.
Iya kan. Dia urapan Tapi Tuhan lah satu itu kan. hal yang aku lihat dari bapak itu, integritasnya sih, dia datang on time, padahal kan dulu kak saya panitia juga waktu itu, dia sempat marah, dia telepon ketua panitia kami, dia bilang apakah saya harus datang on time, maksudnya bapak tuh nanya kalau memang datang on time berarti acaranya on time gitu kan. Iya datang aja on time pak, kata ketua panitia kami. Udah jam 6 bapak itu datang, nggak ada orang sama sekali, jadi kayak ini tahu lah, itulah kami juga kan namanya baru-baru jadi panitia Natal, yang kami undang pun sebenarnya bukan orang sembarangan lah, sebenarnya nggak sopan juga begitu kan, nyuruh dia datang nggak ada orang sama sekali, yang belum ada hadir orang satupun. Sebenarnya ya itu karena kesalahan kami juga yang nggak tahu sebenarnya, kalau udah kita tahu jam segitu tuh nggak bisa mulai on time, pembicaranya jangan kita suruh tepat waktu, karena dia itu orangnya sepertinya sangat sangat menghargai waktu lah gitu. Iya betul. Karena aku lihat, karena dia bilang dia telepon sebelum jam 6 tuh, dia telepon apakah saya harus datang on time, kata dia datang kok on time, mau mulai kita caranya yang kata ketua kami kan. Terus pas dia datang nggak ada orang, makanya dia dia terpaksa harus nunggu setengah jam baru mulai acara kami. Lain kali katanya belajar ya, kata dia, belajar ya, kata dia. Namanya lah orang hebat kan, pasti waktunya pun setengah jam itu sangat berharga Ya, gitu. udah disiplin lah istilahnya. Iya, dari situlah kakak Tapi by lihat. the way, kampung kakak ini di mana? Pekanbaru atau di masih di ya? Kakak itu besarnya di Pekanbaru, dia belum pernah ke Nias. Oh, jadi selama besar ini belum pernah ke Nias. Belum, nggak tahu bagaimana bentuknya Pulau Nias itu, hanya lihat-lihat di Oh, YouTube kakak aja. doakan lah sama-sama biar kakak supaya jalan ke Nias tenang juga kan memberitakan kabar baik itu. Amin, 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 Tuhan Yesus baik. Jadi kakak ini nih, mama juga orang Nias juga. Iya, dia mama orang Nias, kakak keturunan Nias Tulen lah gitu kan, kakek nenek Nias, hanya itu orang Nias tapi nggak pernah ke Nias, itu aja kekurangannya. Tapi bahasa Nias bisa. Bisa bale fefu balik, kadang kalau bahasa tok-toknya gitu, bahasa kadang kalau ngomong sama yang tua-tua masih kadang terputar-putar, tapi kalau ngobrol biasa bisa lah. Istilahnya tahu basicnya Karena aja kan ya kak ya. iya, karena kan di STT ini 60% Nias. Iya sih. Kalau pemimpinnya orang Nias rata-rata hampir kebanyakan itu. Betul, betul, betul. Pemimpinnya Oke, Batak ini rata-ratanya orangnya pasti apa sesuai sukunya masing-masing. gimana kak? Yang kamu bilang tadi, kadang tergantung pemimpinnya. Ada STT juga kan, kadang dia Batak, yang paling banyak Batak. Misalnya STT Pantai Costa kan, Manado punya yang banyak kan. Iya, betul Pemimpinnya betul. orang Manado gitu. Iya. Iya, kakak bilang setuju maksudnya. Iya sih. Oke nih kak, ini pertanyaan. Ini kan kakak nih sudah mengalami istilahnya dari orang tua udah seorang ibu udah sebenarnya sedikit lah katanya kayak sedikit itu merasakan kasih orang dari ibu kan ke orang tua pun ke seorang sosok ayah tapi ayah sekarang udah tiada kan. Nah jadi gimana sih kak pesan kakak itu kepada orang-orang yang belum pernah melihat orang tuanya sama sekali mungkin di saat kecilnya atau mungkin apalagi di saat pandemi ini kan mereka mungkin yang dulunya memiliki keluarga yang sangat hangat gitu tapi tiba-tiba karena pandemi ini mereka kehilangan gitu loh kehilangan ayah dan ibunya tinggal dia seorang diri. Nah kakak nih sebagai yang udah mengalami yang dari awal nih kan bagaimana sih respon kakak atau kata-kata kakak buat mereka siapa tahu mereka mendengar video kita ini kan supaya menjadi berkat gitu. Buat orang-orang yang orang tuanya juga nggak ada gitu. Ya. Hmm, kalau kakak mau bagaimana ya? Ya, secara Mungkin pribadi kakak
yang kakak alami gitu, makanya kakak bisa sampai sekarang ini loh gitu. Padahal orang tua itu nggak ada yang mensupport istilahnya dari seorang betul ibu betul gitu. betul betul. Mungkin kalau menurut kakak, bagaimana kita bisa strong di Hmm. samping kita itu tidak mempunyai keluarga yang utuh Ya. lah kan, beda dengan keluarga kebanyakan. Pastinya karena kita pertama kan udah mengenal Tuhan tadi, udah mengenal kasih Tuhan. Jadi kasih Tuhan itu seperti yang kakak jelaskan dari awal tadi, bisa datang dari berbagai versi. Dia seperti orang tua kita, teman, sahabat, dan itu pun cukup sebenarnya untuk kita, cukup untuk memenuhi kebahagiaan kita, sukacita kita. Jadi sebenarnya orang-orang di sekeliling kita itu hanya bonus. Contohnya, Hmm, kamu punya pacar itu bonus, kamu punya sahabat itu bonus. Tapi betul yang betul ya. hanya full mencukupkan kebahagiaan dalam diri kita itu yaitu bersama Tuhan, hadirat Tuhan. Jadi kalau untuk orang-orang di luar sana yang merasakan kesepian atau karena tidak memiliki orang tua, tidak memiliki keluarga, cobalah lebih dekatkan diri sama Tuhan, lebih punyai banyak waktu luang bersama Tuhan. Nanti akan merasakan sendiri, sering berjalannya waktu akan terus merasakan bagaimana penyertaan Tuhan itu betul-betul nyata gitu dalam setiap Ya. pribadi, setiap manusia gitu. Bagi orang-orang yang mau ya gitu. Wow, itu luar biasa kak. Karena memang satu-satunya tujuan kita itu memang to God gitu istilahnya. Karena banyak orang berpikir gini loh kak. Misalnya mereka lahir dari keluarga broken home kan, maaf kata. Jadi mereka berpikir ya mungkin saya buruk, keluarga saya pun udah nggak mendukung. Kadang seperti itu mereka ya kan. Karena mungkin mereka karena mereka melihat orang tuanya sudah tiada, mungkin alasan mereka untuk menjadi orang yang berandalan, contohnya orang yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tapi seharusnya justru karena kekurangan itu kita harus datang kepada Tuhan. Betul. Justru karena kita memiliki problem itu sebenarnya kita datang kepada Tuhan. Jadi bagi siapapun yang mendengarkan video ini, ya saya harap Ya, ketika kita dan bukan memiliki hanya orang yang tidak ada orang tua sekalipun, ada pun orang tuanya tapi kadang pun tidak menutup kemungkinan hidupnya kacau, hidupnya ya betul, berantakan. Karena sebenarnya seperti kata bilang tadi, keluarga itu sebenarnya hanya pendukung. Yang sumber utama betul, betul. dalam hidup kita itu yang harus kita terus uh, penuhkan dalam diri kita itu Tuhan Yesus sendiri. Ya betul banget sih. Jadi kalau kita masuk, oh, memang benar firman Tuhan mengatakan jangan sampai artinya menduakan Tuhan. Cinta kita kepada seseorang itu jangan sampai lebih kepada Tuhan. Kayak gitu. Karena kalau kita buat cinta kita lebih dari ke Tuhan, kita akan kecewa. Karena kan manusia selalu mengecewakan. Mau dia orang Dan tua, manusia saudara, pada akan ada saatnya meninggalkan kita juga. ya Kayak betul, tadi bapak betul. kamu Mau kan, dia tetap apapun. dia udah saat itu meninggalkan kakak. Jadi kalau kakak saat itu menggantungkan hidup kakak, hanya habiskan waktu kakak hanya untuk menangisin itu terus, mau sampai kapan kita mau bangkit gitu kan. Ya, betul, betul. Artinya jawabannya itu datang ke Tuhan. Ke kayak Betul. meskipun apapun. Jadi nggak ada alasan untuk karena latar belakang orang tua atau karena ini tidak ada alasan. Jadi Tuhan itu tetap welcome kepada kita. Datang. Karena solusi terbaiknya ya datang ke Tuhan. Karena Tuhan itu nggak melihat background kita, nggak melihat keadaan kita, bagaimana, milih-milih. Tapi dia memang mengasihi kita karena dia memang sudah love kita gitu loh. Jadi ya kita bersyukurlah, sangat bangga punya Tuhan yang memiliki kasih yang sangat besar kan. Iya, sekarang tinggal kita bagaimana menanggapi cinta itu, cinta Tuhan itu kan. Kalau Hmm, seperti kakak jelaskan juga tadi, kalau kita udah kenal Tuhan, otomatis kita perlihatkan, kita kasih tunjuk, ini nih caraku untuk mengembalikan cinta yang Tuhan udah kasih sama kita, yaitu dengan cara selalu berusaha berbuat yang terbaik sebisa kita, semampu kita dalam hidup ini. ya betul. Ya meresponi cinta kasihnya. Kak, kerjakan edit disertasi.
edit disertasi. Oke Kak, mungkin sampai di sini bincang-bincang kita atau sharing kita. Ya, Dek, terima kasih banyak ya. Tapi Oke deh. sharing-sharingnya nggak terasa sebenarnya. Ya ini udah mau hampir sejam juga nih Kak. Luar Masa biasa, sih? memang tiada bosannya menceritakan kebaikan Tuhan itu. Karena Betul, betul. selalu aja baru. Oke, terima kasih Kak buat waktunya Kak. Oke Bintang, terima kasih juga udah ngajak kakak sharing-sharing. Sedikit banyak pembicaraan kita ini bukan hanya, saya percaya bukan hanya memberkati yang dengar, kamu juga terberkati dan kakak juga Iya. terberkati. Kita menceritakan ini kan karena kita mau saling berbagi, menyatakan betapa baik sih Tuhan kita itu gitu kan. Jadi Iya. setelah ini pun kakak jadi semakin semangat gitu, apalagi dengan cerita kamu tadi. Kakak juga jadi semangat untuk terus diteguhkan dalam melayani Tuhan. Kamu juga bikin kakak, ih ternyata si Bintang ini ya. Dulu kami ketemu di samping jalan, sekarang dia bikin bikin YouTube dong. Oke Kak, thank you Kak. Thank you Sampai deh. Terima sampai kasih. ketemu di Lain lain kali hari. ajak ya. Oke Kak, kalau Tuhan berkehendak kita pasti ketemu tatap muka Kak. Asik. Oke deh, Tuhan berkati. Oke oke. Shalom Kak, God bless. Halo Made.